Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan terus yang terhormati muliakan, dan kiai pembunuh singkatnya Habib Majelis Zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam ini mengiring lanjutan tausiah yang tunggu sani saode-ode kubur, kemudian niki jadi pengudu-kudu ya, bagi keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan kehadiran yang rukun sani di majelis yang baik ini membawa barokah, membawa rahmat, dan mudah-mudahan dia jalan syarat sebab ijan maghfirah Allah bagi almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Nasaihul Ibad pada pasal kelima, makalah yang ke-12, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil suku pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Jami. Beliau mengatakan, laula isti'a'ul ilmi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Ibatul Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sekiranya dia takut, sekiranya dia khawatir membuka perkara-perkara gaib pada beliau, la syahidtu, yang menyaksikan, aku telah menyaksikan ala khamsi nafarin, ala 5 kelompok, annahum ahlul jannah, saling memiliki termasuk daripada ahli surga. Saat pertama bahasa beliau, al-faqiru sahibul ayat wa huwa yaskunu wa ma'ahu wa tajibu nafaqatihi ka'abdihi wa imra'atihi wa waladis faqir. Saat pertama adalah al-faqiru sahibul ayat, dengan jelang dengan fakir. Jadi berbeda dengan miskin. Namun miskin ini ia harap penghasilan cuma ia kurang. Misal kebutuhan 10, penghasilan harap 5. Niki harap miskin. Lalu namun fakir niki nabi sama sekali. Nabi penghasilan, pengeluaran tetap duit. Dan orang bisa dalam keadaan fakir sementara oleh balin ala anak ala semina, ia berdua kewajiban memberikan nafkah. Selama kemudian beliau orang-orang tak susah hirup peniti dalam keadaan sabran wa ta'atan, dalam keadaan sabar dan taat. Sabar menerima keadaan yang dalam keadaan kurang itu. Yang kedua tetap taat. Jadi jadi penghalangnya terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ia termasuk dari ahlul jannah, bagian dari penghuni surga. Saat kedua, al-mar'atu radhi anha zawjuha. Saat kedua adalah alat dengan diri saat perbedaan isi selajian. Perbedaan dalam pengertian rida secara zahir maupun batin, baik itu saat dalam waktu dan hidup oleh atas dunia maupun saat atau setelah meninggal dunia. Ini maknanya al-mar'atu radhi anha zawjuha, dengan diri saat perbedaan isi semangkuk. Maka itulah juga termasuk orang yang mendapatkan predikat ahlul jannah, atau dengan bahasa Sayyidina Umar termasuk penghuni surga.
Yang ketiga, al-mar'atu al-mutasaddaqatu bi mahriha ala zawjiha. Dengan nilai tak rindu kesedekah mas kawin tiba sama jadi. Sehingga di dalam fikih misal, dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari ini menjelaskan tentang konsep tajammul di dalam persoalan as-sodak atau mahar. Makna tajammul ini sebenarnya oleh menjaga ruang marwah seumpama pengantin sakmama dan bau memenuhi mas kawin seperti mahar misil. Nah, mahar misil ini mahar standar dalam dunia fikih. Misal mas kawin sopo dengan dia mumpadiran kaki piru pirang mas kawin ina, atau piru mas kawin papur sanina lain, atau mas kawin sematau sanina satu juga merani. Berarti itulah mahar standar yang disebut mahar misil itu. Nah, seumpama makin ternyata berjodoh berdaya dengan tamu sakura dan bau misalnya berdua mahar misil 10 hari dan bau isin menuhi semangat saja kita. Lalu demi menjaga marwah keluarga boleh dengan konsep tajammul di situ. Tapi tajammul ini ada akad yang bersifat sirron dan ada yang jahron. Arah akad sak terpisik cara, arah sak terbaca jahar atau dengan bahasa yang jelas. Nah, misal disebutkan di situ, contohkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, idza aqada alfun thumma u'ida jahran alfaini luzima alfun. Nah, apabila akad secara sirron niki 1000 ini mengulang balik kena 2000 dengan bahasa yang jahar, maka yang diterima adalah 1000 seorang sebab boleh tajammul. Nah, ini dikoda. Nah, misal 10 hari dia bau menuhi isi pengantin sama enggak nikah mampu diwaris, maka konsep bervisi aku nikah kamu kajian isi mas kawin boleh menakaran dengan cara bervisi 5 hari yang pun kadumit 10 hari pun dilihat. Jadi kita namanya tajammul kanggo naik dan sah itu menurut pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in. Nah, sehingga misal makin kanak-kanak dia mampu sabar ini bisa ruang terperhaknya jadi mahar atau jadi mas kawin mun pesedekah oleh semua itu mau tahu susah sedekahkan mungkin ya tahu malik dekman terlaku penagih isu ke dan lain sebagainya. Ada di begitu mas kawin saja aku sedekah pasti kakak isi selesai bareng-bareng. Nah, ini yang dimaksudkan al-mar'atu al-mutasaddaqatu bimahriha ala zawjiha. Maka dia annaha min ahlil jannah. Dengan nilai seperti ini masuk dalam kategori orang yang mendapat predikat ahli surga. Ini yang ketiga. Yang keempat, ar-radi anhu abawahu. Arak kanak sak keredoan si dengan toa. Saya kanak sak kemudian rindu dengan toa. Arti rindu dalam pengertian dia tidak sekedar pergelaran tangan semene-mene. Ridho yang dimaksudkan adalah diberikan pendidikan, tajah ilmu agama, tajah ilmu iruk dan lain sebagainya. Maka kemudian setelah berbeda rasa kehidupan serta takdiran si nenek era, tetapi tanggung jawab orang tua sudah terpenuhi dengan menyekolahkan, lalu terpemondok, jaga dan lain sebagainya. Ini bagian dari cara keredoan orang tua kepada anak. Arti mungkin dulu bekal pengetahuan, arak bekal ekonomi, arak bekal ilmu. Nah, itulah cara ridho orang tua kepada anak. Dari satu generasi dikit nabi ngade uang, belum bisa milih. Tetapi kemudian diatur jalan iruk, ada sak kena, ada sak mau ridho nenek, ya pun sepadan. Lamunah ridho dengan toa, maka ridholah Allah kepadanya, yaitu di dalam fi ta'atillah, dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah at-taibu minadz-dzambi, dengan sak bertaubat oleh segala dosa salah. Nah, itu orang yang kemudian mendapat predikat annahum ahlul jannah. Mereka termasuk penghuni surga. At-taibu minadz-dzambi, dengan sak taubat ini betul-betul ditaubat nasuha, dengan taubat nasuha. Bicara bahkan orang yang berdosa lamunah bertaubat kamanla zambala, malah kaya dengan candik berdui
dosa. Bahkan dikatakan di dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tablugha khatayakumus samawati wal ardh, tsumma tubtum fataballahu alaikum." Seandainya penuh langit kaki bumi isi dosa salah, kemudian bertaubat engkau kepada Allah, maka niscaya pastinya diterima taubat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan syarat taubat dan nasuha, tentu-tentu dan bertaubat. Nah, inilah 5 kelompok atau 5 golongan yang diambil Sayyidina Umar. Laula iddi'aul ghaib, seandainya dia takut buka perkara-perkara gaib, maka saat ini dipastikan menjadi penghuni surga. Nah, mudah-mudahan almarhumah ini termasuk dari salah satu yang 5 perkara yang baru dan yang rukun sami. Nah, mudah-mudahan dia bau tamu dalam suatu kelompok mana-mana bau baik dari kelompok sekek 2 atau telur. Ini yang menjadi jaminan arak yang modal dia berdoa kepada Allah untuk ditempatkan di dalam surganya. Nah, ini kira pelajaran kalimatul ta'ziyah singkat yang mudah-mudahan barokah, kaji manfaat. Yang tambah sedikit saja maratul soal yang menyambung ta'ziyah kita di Makbarah, bahwa yang kemudian paling berperan dalam kehidupan setelah kematian itu, pasuk hirup samalik kedua oleh alam barzah sampai akhirat, adalah amal perbuatan yang berurusan. Dikatakan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa sampai pada tidak ada baron nas jika tak pada bilik selaku dengan sak beratong oleh ini pilih kubur almarhumah wa yaqulu Allah Ta'ala, maka kemudian Allah yang pun terdatangi sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, ya abdi malik Allah. Niki setiap almarhum maupun almarhumah yang meninggal dunia, lamun terbilik isi seluruh jamaah pengantar jenazah yang pun datang kesambang si nenek, ya abdi malik Allah Subhanahu wa ta'ala, baqaita faridan wahidan wa tarkuka fi zulmatil qabr. Nani cik mentawon tidak dengan sak-mesak terpilih oleh petang bejang kubur. Wa asaitani di ajrihi, sementara lain nikam sairup oleh atas dunia bermaksiat engkau kepadaku di ajrihim karena mereka, atau karena batur keluarga sairup oleh atas. Niki jadi gambaran sederhana dan berurusan. Ternyata dia sanggup menemani kita didik sampai dalam kubur sila. Kadang-kadang ini sampai masjid jenazah dinarak dengan tunggu, kadang-kadang ampun. Nah, apalagi sampai kubur. Saya sanggup setiap jauh perpus jauh termos atau jauh kocor ya lalu siram kubur. Paling mulai kita siwa jelu. Nangis lantaran tak saling tunah kangen. Dia nangis. Dan mungkin ya kuat nangis sampai siwa jelu siwa malam. Mele angan tenangis, air mata tuah bergeritika. Itulah batas kecintaan manusia. Sementara maratul soleh yang paling setia menemani kita adalah amal soleh itu. Maka itulah yang menemani kesendirian yang berurusan di alam kubur. Sehingga Allah mengatakan, wa ana arhamuka. Nani mungtawun ida filamak panjang kemesak-mesak boleh petang dan kubur muktabili si dengan sak menunah kangen, atau bahkan yang mengaku mereka sak menunah kangen si lagu pilih nani dinar mesak-mesak boleh dalam petang dan kubur. Lagu aku pengeran, aku nenek, aku Tuhanmu, wa ana arhamuka, mukican rahmat, wa ana asfaqa ilaika, menunah kangen sama kamu panjang. Kama syafaqal walidati li waladiha, malaikat yang dengan tolak sanunah kangen anak. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada berurusan, bahkan perginya dahulu sesara, Allah tetap memberikan rahmat kasih sayang kepada kita semua. Oleh sebab ini dakwah kirim banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah cara persihan diri. Sebab dinarak dosa belik lalu tetap kirim isi istighfar, kaji dinarak dosa kudik lalu tetap kegawe. Sekedik dia lalu tetap boleh duit jari. Boleh dia dosa lalu tetap istighfar. Maka insyaAllah sedikit demi sedikit berkurang. Dan mudah-mudahan yang perlu bersami dan almarhumah wabil khusus termasuk
termasuk orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada barokahnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.